Selamat datang kembali, Direktur. Silakan naik. Mau pulang dulu saja. Aku akan naik taksi sendiri ke kantor. Baik. Yue. Ayah sudah pulang. Ayah, akhirnya ayah pulang. Aku ada pesta ulang tahun lusa. Ayah harus datang tepat waktu. Aku ada kabar baik yang mau diumumkan. Maksudmu? Masalah Zhaoji kan? Ya. Aku tahu ayah selalu tidak setuju aku pacaran dengan Zhao Jie. Tapi dia benar-benar baik padaku. Dia bilang mau melamarku di pesta ulang tahun nanti. Aku juga ingin menikah dengannya. Yue. Pernikahan bukan main-main. Ayah pulang kali ini untuk menguji dia dengan baik. Tenang saja, ayah. Asalkan ayah bertemu dengannya, pasti akan puas. Semuanya sudah aku atur. Segera akan kusuruh dia menjemput ayah di bandara. Tidak usah dia jemput. Aku akan ke kantor sendiri. Hanya dalam waktu setahun, sudah jadi manajer departemen pemasaran. Bahkan bisa membuat Yue begitu setia padanya. Aku ingin lihat. Zhao Jie ini sebenarnya punya kemampuan apa? Yue. Zhao Jie, papaku sudah turun dari pesawat. Setelah makan, dia akan langsung ke kantor. Cepat siapkan upacara penyambutan untuk menyambutnya. Tenang saja, Yue. Aku pasti akan menyambutnya dengan meriah. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Kok wajahmu tidak senang sih? Karena Calon mertua mau pulang. Iya, Lin Yue sangat menghormati ayahnya. Kita bisa menikah atau tidak, masih tergantung persetujuannya. Kalau ayahnya tidak setuju, rencana pernikahan kita bisa bubar. Kasihan ya, sayang. Tahan sebentar lagi. Asal bisa mengambil hati si tua itu dan membuat Lin Yue menikahimu, grup hartawan ini bukan jadi milikmu? Kamu yang paling mengertiku. Ikut aku, biar ku senangkan dulu si peri kecil ini. Jahat. Yue hanya butuh 2 tahun untuk membawa grup hartawan ke skala seperti ini. Sepertinya sudah waktunya menyerahkan grup hartawan sepenuhnya padanya. Tadi bagaimana dibandingkan dengan Lin Yue yang sok suci itu? Siapa yang lebih baik? Tentu saja kamu, si peri kecil. Hati-hati dengan gerakan kalian. Ini adalah harta karun perusahaan. Jangan sampai ada yang tergores sedikit pun. Hati-hati! Nona, kamu tidak apa-apa. Sial, Gucci porselen ini harganya miliaran. Kalau sampai Lin Yue tahu, Gucci ini rusak karena aku, dia pasti tidak akan membiarkanku. Kalau kamu tidak apa-apa, aku pergi dulu. Lain kali kalau jalan, jangan terus-terusan lihat ponsel. Berdiri. Si tua bangka merusak barang lalu mau kabur? Kamu sendiri yang tidak hati-hati jalan. Sampai vas keramiknya jatuh. Kamu malah nyalahin aku yang nggak pegangin bener. Kamu tahu nggak vas ini harganya berapa? Berani-beraninya kamu merusaknya. Kalau hari ini kamu nenggak ganti rugi, jangan harap bisa pergi. Ayo semua lihat, bapak tua inilah yang tiba-tiba nyelonong nabrak aku. Barusan kan kamu sendiri yang jatuh karena ceroboh. Sampai vasnya ikut tersenggol. Aku yang nahan vasnya. Hah! Kamu masih ngeles. Nabrak orang malah cari-cari alasan. Kayaknya kamu sengaja datang buat ngibulin. Kamu nggak lihat-lihat penampilanmu yang melarat begini. Cuma mau menipu grup hartawan kami. Tapi aku yang lihat tadi kayaknya Supervisor Susan sendiri yang jatuh. Kamu salah lihat. Barusan jelas-jelas bapak tua ini yang tiba-tiba nyelonong nabrak Supervisor Su. Iya betul. Bapak-bapak dan ibu-ibu murahan kayak gini paling bikin jengkel. Mengandalkan dirinya sudah tua, berani-beraninya datang ngibulin ke grup hartawan. Benar-benar nggak tahu diri. Supervisor Su itu, apa mungkin Anda salah paham? Om ini memang berniat melindungi vas itu. Kamu siapa? Dari departemen mana?
Di sini ada hakmu buat bicara. Mau dipecat ya? Ribut apa lagi? Ngumpul-ngumpul buat apa? Manajer Zhao, untung kamu datang. Kalau kamu nggak datang, aku bakal dibully habis-habisan sama bapak tua ini sampai mati. Kamu takut ada aku. Aku lagi mengawasi pekerja memindahkan barang antik yang dibeli dari Eropa. Bapak tua ini tiba-tiba nyelonong nabrak aku. Bahkan macam-macam sama aku. Pergelangan kakiku sampai terkilir loh. Kampungan. Mau ngibulin orang? Salah tempat. Aku bilang aku enggak. Dia sendiri jalan nggak lihat jalan. Iya, Manajer Zhao. Om ini benar-benar niat baik. Kamu juga siapa? Berani-beraninya ngajarin aku. Buka matamu yang bego itu, lihat baik-baik. Aku Zhao Jie adalah manajer Departemen Pemasaran Grup Hartawan. Sekarang kamu bela bapak tua ini. Nggak mau kerja lagi ya? Katanya mau melamarku di pesta ulang tahun. Aku juga mau menikah dengannya. Kamu itu Zhao Jie. Betul. Ya, aku kakekmu. Sekarang baru tahu takut sudah terlambat. Penampilan melarat kayak kamu sampai muncul di grup hartawan. Jangan-jangan maling ya. Di dalam kardus itu pasti isinya barang-barang curian dari perusahaan kami. Aku nggak nyuri. Isinya semua barang pribadiku. Barang pribadi? Masih nggak mau ngaku? Satpam. Diam aja ngapain? Buka kardus jelek itu. Kalian mau apa? Di siang bolong begini masih ada hukum atau tidak? Aku nggak nyuri. Hukum. Di grup hartawan akulah hukumnya. Geledah. Ayo geledah. Jangan sentuh barang-barangku. Jangan sentuh. Perbuatan kalian ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Di sini. Aku sendiri yang jadi hukum. Geledah. Periksa dengan teliti. Cuma barang-barang ini doang? Dia ini nggak kelihatan seperti pencuri sih. Lebih mirip orang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Cuma sampah-sampah begini. Berani-beraninya kau sentuh foto istriku. Berkedip lagi sama aku. Sampah ini dijadikan harta karun. Aku yakin pasti barangnya disembunyikan di badanmu. Lepaskan bajunya dari dalam sampai luar. Satu helai pun nggak boleh tersisa. Aku mau lihat. Masih bisa disembunyikan di mana lagi? Kalian mau apa? Jangan sentuh aku. Kalian akan menyesal. Menyesal? Bocah tua, hari ini yang harus menyesal adalah kau. Repent. Kalian keterlaluan. Aku tadi lihat dengan jelas dari samping. Jelas-jelas nyonya ini sendiri sibuk main HP. Sepatu hak tingginya nggak stabil sampai terjatuh. Paman ini berusaha menyelamatkan vas antik itu baru maju mendekat. Dia orang baik. Terima kasih sudah berani maju mengatakan yang sebenarnya. Paman, kalau di dunia ini orang baik nggak dapat balasan yang baik, nanti siapa lagi yang berani berbuat baik? Kalian ngerti apa? Dia mau selamatkan vas itu cuma alasan. Yang benar mau cari kesempatan macarin aku. Waktu dia mau menyelamatkan vasnya tadi, tangannya jelas-jelas meraba pahaku. Dia itu bejat banget. Kamu ngomong sembarangan. Kamu dari divisi mana? Magang baru masuk ya. Di perusahaan ini, apa yang aku bilang, itu yang benar. Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur. Manajer Zhao, saya cuma nyatain fakta. Fakta? Faktanya kamu dipecat. Cepat minggat dari sini. Dengerin semua. Ini akibatnya kalau banyak mulut. Nggak bisa bedain yang benar salah, malah nindas bawahan. Apa gaya kerja manajemen grup hartawan semuanya kayak gini? Manajemen? Bapak tua, kamu masih meremehkan dia. Manajer Wijaya, kenapa Bapak kesini? Wajah orang ini kok kayak familiar ya? Kayak pernah lihat di mana? Udahlah. Sekarang cuma ikut Zhao Jie, masa depan kita aman. Dengar ya, manajer Zhao nggak cuma manajer divisi pemasaran, tapi juga tunangan dari Presiden Direktur Lin Yue. Artinya calon pemilik grup hartawan. Dia mau jadi pemilik grup hartawan? Mimpi. Kayaknya kamu perlu dihajar, manajer Wijaya. Kosongkan tempat. Diam aja ngapain? Dapat gaji nggak kerja? Masuk kerja sana. Tempat udah dikosongin. Sekarang kita hitung tadi. Karena dia keras kepala, mari kita lihat tulangnya sekeras botol keramik nggak. Hajar.
Sampai dia ngaku kalau dia pencuri dan bajingan. Berani kalian. Lo kok gitu? Udah lama loh ini berlalu. Ayah sama Zhao Jie kok belum ada kabar juga sih? Kalian berani. Bocah tua, manajer Zhao belum bilang apa-apa. Kamu nggak boleh pergi setengah langit pun. Kalian bekerja sama untuk kejahatan. Hal yang terjadi hari ini, aku pasti akan buat kalian bayar mahal. Hei, jangan buru-buru kakek. Kita main pelan-pelan. Zhao Jie, ini peringatan terakhirku untukmu. Jangan keterlaluan. Ini adalah Fransaha. Bukan tempat kalian main kasar. Peringatkan aku? Kamu itu siapa sih? Bisa-bisanya mau memperingatkan aku? Buka matamu yang bego itu dan lihat baik-baik. Ini kan grup hartawan, bukan untuk orang rendahan kayak kamu buat berkhayal. Iya sih. Kamu mungkin aja nggak pernah masuk ke lantai atas perusahaan kayak gini. Kalian Diam. Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Aku malah mau nendang kamu. Berlagak di tempatku sendiri. Kakek, hari ini aku kasih kamu pelajaran. Mau angkat telepon panggil bantuan? Anak perempuanmu itu siapa sih? Datang buat ikut dipukul bareng? Apa-apaan? Kembalikan HP-ku. Barang sampah kayak gini. Pantas bunyi di gedung grup hartawan, bener-bener kotorin telingaku. Ini, kembalikan. Oke deh. Aku kembalikan sekarang. Kau berani merusak ponselku. Kau akan menyesal. Menyesal? Si tua bangka di grup hartawan ini, aku Zhao Jie tidak kenal kata menyesal. Susan, lihatlah wajahnya yang menyebalkan itu. Mirip anjing, ya? Mirip banget sih. Sayang, jangan buang-buang waktu dengannya. Cepat usir dia keluar. Diam kalian semua. Halo, Yue. Rindu aku nggak? Zhao Jie, kau begitu sombong dan semena-mena, tidak bisa bedakan hitam putih. Aku tidak mungkin mengizinkan Yue menikah denganmu. Zhao Jie, apa kau sudah menjemput ayahku? Kok lama sekali tidak ada kabar? Aku telepon dia juga tidak bisa tersambung. Awalnya mau pergi bersiap-siap, tapi tiba-tiba ada preman tua yang cari gara-gara di lobi. Bukan cuma merusak barang, mau memukul Susan juga. Preman tua yang cari gara-gara? Susan baik-baik saja? Dia kan sahabat terbaikku. Siapa yang berani mengganggunya? Nggak apa-apa untuk menyambut ayah kita. Aku pasti akan membersihkan semua kesialan ini. Baiklah, kalau begitu cepat selesaikan. Jangan sampai mengganggu acara penyambutan. Tenang, akan ku selesaikan dengan baik. Aneh ya, ayah selalu tepat waktu dalam segala hal. Ponselnya juga tidak pernah lepas dari tangannya. Kok tiba-tiba tidak bisa dihubungi? Siapkan mobil aku sendiri yang akan menjemput ayah. Kau menipu Lin Yue, kau pengecut bermuka dua, kau sama sekali tidak pantas untuknya. Masih berani membantah. Kau cari mati ya, manajer Wijaya. Manajer Zhao, ada perintah apa? Seret dia keluar cari sudut mati yang tidak ada kamera pengawas. Cabut giginya satu persatu, patahkan satu-satu. Biar lihat dia masih berani membantah. Siap, tunggu saja hasilnya. Ikut aku. Ini. Bukankah ini giok pribadi ketua direksi? Ini. Giok ukiran ini. Kok mirip banget sama yang punya direktur utama itu ya? Lepaskan itu. Kamu sudah pikun kali ya? Barang kualitas pasar loak kayak gini, mana mungkin jadi barang bukti milik direktur utama? Tapi giok ini sama persis dengan yang punya direktur utama. Diam. Coba kamu pikir pakai otak.
Direktur utama itu orang seperti apa? Dia orang yang sangat misterius. Mana mungkin berpakaian lusuh seperti dia ini, sampai bisa kita kepung dan pukuli di sini. Giok ini, pasti dia curi dari mana? Betul. Sekarang teknologi pemalsuan sudah sangat canggih. Pengemis aja bisa pakai giok hijau kekaisaran. Nipetibarian istriku, sekaligus bukti kekuasaan keluarga Lin. Akulah Lin Gentian. Kamu benar-benar mau membuatku mati ketawa. Kalau kamu Lin Gentian, maka aku adalah Kaisar Giok. Kurang ajar, kembalikan Gyokku. Kalau kamu memang ingin sekali. Baiklah, tunjukkan kesungguhan hatimu padaku. Kamu mau apa? Sujudlah padaku. Apa katamu? Aku bilang, sujud. Lalu beri aku 3 kali hormat dengan kepala membentur lantai. Teriak keras-keras, aku penipu tua. Aku buta mata, tidak mengenal orang hebat. Baru barang rongsokan ini akan kukembalikan. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya di hadapanmu. Zhao Jie, kamu keterlaluan. 3, Kamu tidak takut dapat balasan? 2, 1. Jangan. Hentikan. Aku sujud. Aku bersujud. Aku penipu ulung. Aku. Tak bisa membedakan yang mulia. Suaramu terlalu kecil, tapi karena kamu begitu patuh, sudahlah. Sudahlah. Kembalikan Leontin jadiku. Waduh, maaf. Tanganku licin lagi. Tidak. Lembut. Aku minta maaf. Satu-satunya kenangan yang kau tinggalkan untukku. Aku bahkan tak bisa menjaganya. Maafkan aku. Baru gitu aja udah nangis, cuma karena sebongkah batu jelek? Zhao Ji, Kau hancurkan barang peninggalan mendiang istriku. Kau injak-injak harga diriku. Kau benar-benar gila. Wah, anjing tua kalap. Sampah yang cuma bisa ngibul dan minta ganti rugi, pantas bicara soal harga diri? Zhao Jie. Aku akan membantu membayarnya. Sudah di ujung maut masih keras kepala. Kau rupanya sudah bosan hidup. Manajer Wijaya, Satpam, serang bersama, pukuli sampai mati. Cepat serang bersama. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Cih, situ abangkah. Kemana kekejianmu tadi? Ayo bangun dan pukul aku. Wah sayang, lihat badannya kotor sekali. Lantai kantor kita jadi kotor. Bagaimana kalau kita bantu dia mandi? Ide bagus. Si tua bangka, sadarlah. kalian sedang apa? Ngapain kalian berkumpul di sini? Yue, kamu kok datang? Nggak apa-apa. Kebetulan lagi nangkep bapak-bapak yang mau cari gara-gara dan berbuat jahat di kantor. Lagi ditangani. Yue, bapak tua ini jorok banget. Dia nggak cuma mau cari gara-gara soal harta perusahaan, tapi juga macam-macam sama aku, menggoda aku. Manajer Zhao juga cuma mau melindungi aku, makanya satpam yang berurusan. Menggoda? Susan, kamu baik-baik aja kan? Ah, enggak. Orang kita semua baik-baik aja. Urusan kecil kayak gini nggak usah kamu pusingin. Aku sama manajer Wijaya yang urus.
Lagi pula, ayah kita sepertinya akan segera tiba. Upacara penyambutan untuk direktur utama ini kan urusan besar. Kalau sampai nggak siap, kan kita yang muda-muda dianggap nggak tahu sopan santun. Ya sudah, jangan sampai masalahnya jadi besar. Usir aja dia. Ayah juga entah kenapa HP-nya terus mati. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Aku temenin kamu siap-siap yuk. Yue. Ayah. Aku kayaknya dengar ada yang manggil aku. Ada? Mungkin salah dengar deh. Yue, ayo kita cepat pergi. Waktunya sudah mepet. Jangan sampai ayah mengira kita tidak tahu sopan santun. Ayo pergi. Pak, akhirnya Bapak sadar. Aku hampir mati kaget. Terima kasih ya, Nona. Bisa pinjamkan HP-mu sebentar? Ini, cepat hubungi keluarga Bapak. Zhao Jie, hari-hari indahmu akan segera berakhir. Ayah. Ayah. Kok bisa begini? Ini aku Yue. Aku sudah datang. Anda keluarga pasien, lansia ini lukanya parah. Banyak jaringan lunak di seluruh tubuh mengalami kerusakan serius. Gegar otak ringan. Kalau terlambat sedikit lagi mungkin sudah... Selidiki untukku. Berani-beraninya menyentuh ayahku di wilayah keluarga Lin. Siapapun dia, aku akan membuatnya membayar mahal. Siap, Ibu Lin. Saya akan segera periksa rekaman CCTV. Tunggu. Tidak usah diselidiki. Asisten Kusuma. Kalian keluar dulu. Baik, Direktur. Ayah, kenapa? Aku harus mencari tahu siapa yang memukul ayah sampai begini. Yue, beberapa orang dan beberapa hal harus aku yang membongkar wajah asli mereka sendiri, baru bisa membuatmu melihat lebih jelas. Baik. Semuanya sesuai keinginan ayah. Zhao Jie mana? Oh, Zhao Jie terlalu sibuk karena besok adalah pesta ulang tahunku dan akan ada pengumuman penting perusahaan. Kejadian ini tiba-tiba aku belum sempat memberitahunya. Ayah, sebenarnya kali ini berkat Zhao Jie. Dia sangat perhatian dan teliti. Aku sangat ingin segera menikah dengannya. Perhatian dan teliti? Menurutku, dia itu serigala berbulu domba. Aku justru ingin melihat kamu Zhao Jie masih bisa berpura-pura berapa lama lagi. Oh ya, kalau begitu dia memang sangat bersungguh-sungguh ya. Iya ayah, nanti ayah bertemu dengannya, pasti ayah juga akan puas padanya. Tenang saja, Yue, besok adalah hari yang baik. Ayah tidak hanya akan datang ke pesta ulang tahunmu, tapi juga di pesta itu. Kau amin umumkan satu hal penting. Aku akan umumkan pengunduran diri resmi. Menyerahkan posisi direktur grup hartawan sepenuhnya kepadamu. Ayah. Selain itu, aku juga kebetulan bisa manfaatkan kesempatan ini untuk mengenal dengan baik calon menantu idamanmu yang sempurna ini. Zhao Jie. Zhao Jie, kamu sudah menipu putriku selama setahun. Masih berani menghinaku seperti ini. Aku akan membuatmu berpikir saat berada di puncak kehidupan. Terjatuh keras ke dalam kubangan lumpur. Direktur, yang Bapak minta saya selidiki sudah jelas. Berkasnya sudah saya taruh di kantor Bapak. Bagus. Saya segera ke perusahaan. Ada beberapa urusan yang harus kita selesaikan hari ini. Sayang, setelah malam ini, si tua bangka Lin Zentian lengser.
Lin Yue, si wanita bodoh itu, pasti akan kembali nurut sama aku. Nanti, grup hartawan akan menjadi kerajaan Zhao Jie. Kalau begitu apa aku nanti? Harus memanggilmu, Director? Tentu saja, nanti kamu jadi sekretaris direktur, setiap hari melayaniku di kantor. Dasar fokus nyetir dong. Astaga, Seng. Mobil ini kan mau dipamerkan di acara tahunan. Kalau lecet, malu dong. Nggak lihat jalan ya? Kamu sanggup ganti rugi? Sial. Lagi-lagi kamu? Ini kan si tua kemarin di perusahaan yang mau melecehkanku. Kalian nyetir nggak lihat jalan? Maybe kalian yang salah sepenuhnya. Aku lihat jalan. Aku lihat kepala bapak kau. Tua bangka, lu lagi butuh uang ya? Kemarin di perusahaan gagal minta uang. Hari ini langsung ke jalan cari masalah ya? Kamu ngomong sembarangan. Yang benar kalian yang nabrak orang. Aku kasih tahu. Aku adalah manajer Zhao Jie dari grup hartawan. Kemarin kamu di lobi kantor kami bertingkah aneh. Gagal menipu malah mau mukulin orang. Bahkan mau mengganggu karyawan wanita. Nah, hari ini malah langsung nyelonong ke bawah roda mobilku. Iya, bener tuh. Orang kayak gini sama aja kayak tumor masyarakat. Demi uang segala cara dilakukan. Kelihatannya pakaiannya biasa aja. Memang kayaknya tipe yang sengaja nabrak-nabrakin mobil mewah. Iya, ini zaman apa lagi? Masih aja pakai cara kayak gini. Sungguh tidak tahu malu. Nah, bener kan? Dengar nggak, Bapak Tua? Semua orang pada memaki kamu. Lawan aku? Di dalam grup hartawan, aku bilang kamu hitam. Kamu takkan bisa jadi putih. Zhao Ji, kamu akan membayar untuk setiap kata yang kamu ucapkan hari ini. Membayar? Dengerin semua. Dia berani mengancamku. Kamu benar-benar nggak kapok sebelum kejadian. Berhenti. Manajer Zhao, mau apa kamu? Asisten Kusuma, pas banget kamu datang. Bapak tua ini tadi nabrakin mobil kita sampai rusak, malah mau minta uang. Cepat panggil satpam buat buang dia keluar, biar nggak kotori area perusahaan. Kamu lihat baik-baik. Ini adalah pendiri grup hartawan, ketua dewan direksi yang sebenarnya, Bapak Lin Zentian. Apa? Pak Direktur, cuma seorang tua berpakaian compang-camping. Asisten Kusuma, otakmu kemasukan air apa? Atau terima uang haram dari orang tua ini? Iya, asisten Kusuma, kalau Lin Yue tahu soal ini, pekerjaanmu bisa hilang. Kalian. Zhao Jie Sushan. Kalian cari mati sendiri ya? Jangan coba-coba nakutin gua. Gua kasih tahu. Mau nipu gua jangan mimpi. Kamu berani mukul gua? Tunangan gua itu putri grup hartawan. Zhao Jie, hari ini gue pukul kamu ngerasa nggak puas? Kamu. Berani juga kamu. Sekarang juga gue cari Lin Yue. Kita lihat nanti. Kalian tunggu aja. Yue, kamu harus belain gue. Zhao Jie. Ada apa? Bukannya mau siap-siap buat pesta? Itu yang kemarin tua bangka tukang nipu dan cabul itu. Dia datang lagi ke kantor buat nipu gue. Gue nggak mau nurut. Dia malah suruh orang mukul gue. Yaitu pesta ulang tahunmu malam ini, gue belum. Nggak apa-apa. Serahkan ke orang lain aja. Niatmu aja udah cukup. Yue. Gue bahkan udah siapin cincin lamaran. Gue udah nunggu momen ini setahun. Untuk hari ini, gue pura-pura selama setahun penuh setelah nikah nanti.
direktur. Zhao Jie menyalahgunakan jabatannya untuk menggelapkan uang perusahaan hingga 50 juta dan menerima suap dari supplier. Sedangkan Su Shan merundung bawahan, hingga banyak karyawan lama mengundurkan diri. Yang lebih parah lagi, mereka juga memalsukan banyak kontrak fiktif. Sedikit demi sedikit menguras dana cair grup hartawan. Kutu busuk. Benar-benar kutu busuk. Keluarga Lin memperlakukannya dengan baik, Yue juga setia padanya. Tapi dia malah memperlakukan grup hartawan sebagai mesin ATM pribadinya. Pak Direktur, masih ada lagi Zhao Jie memanfaatkan statusnya sebagai calon penerus grup hartawan di masa depan untuk memaksa banyak manajer untuk berpihak padanya. Calon penerus grup hartawan yang hebat sekali. Dia sudah nggak sabar ingin menguasai grup hartawan untuk dirinya sendiri. Pergi. Ambil rekaman CCTV lobby kemarin untuk gua. Malam ini gua akan membuat semua mimpi indah mereka berubah jadi mimpi buruk. Yue. Kamu cantik sekali hari ini. Setelah malam ini, kita akhirnya bisa menikah. Dan lagi, ayah malam ini juga punya kabar besar yang akan diumumkan. Kurasa itu tentang rencana pernikahan kita dan rencana masa depan grup hartawan. Benarkah? Bagus sekali. Ngomong-ngomong, kapan Bapak datang? Aku akan menyambutnya di pintu. Aku juga baru mau telepon untuk menanyakan itu. Baiklah, kamu telepon Bapak saja. Aku akan pergi ke lobi untuk memeriksa situasi di tempat. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Halo ayah, Anda sudah sampai mana? Yue, jangan buru-buru. Ayah akan datang di saat yang paling tepat untuk muncul. Saat yang paling tepat? Baiklah, aku tunggu Anda. Malam ini ayah akan memberimu hadiah yang takkan pernah kamu lupakan. Dengar belum? Malam ini, Ketua Direksi Lin akan mengumumkan pengunduran dirinya dan menyerahkan kendali penuh grup kepada Nona Lin Yue. Nona Lin Yue naik jabatan itu sudah pasti. Yang penting adalah Zhao Jie ini. Katanya malam ini juga akan diumumkan rencana pernikahan mereka. Anak ini benar-benar beruntung. Menikahi Lin Yue, bukankah itu sama saja dengan menikahi seluruh grup hartawan? Iya, nanti dunia bisnis kota sungai mungkin harus lihat wajah manajer Zhao ini maksudku Direktur Zhao. Kalian memang punya selera. Mulai malam ini, aku akan membuat mereka yang dulu meremehkanku bersujud di kakiku. Manager Zhao. Apa kamu sudah melupakan aku? Sayang, kamu gila. Ini acara apa? Kalau ada yang lihat gimana? Aku tidak peduli. Orang-orang di luar bilang kamu dan Lin Yue adalah pasangan yang ditakdirkan. Aku mendengarnya, hatiku sakit. Apa kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Bodoh, mana mungkin? Setelah malam ini, setelah aku dapatkan kendali atas grup hartawan, Lin Yue si wanita tua itu akan kusingkirkan. Nanti, apapun yang kamu mau, akan kuberikan. Cantik. Pria berbakat, wanita cantik. Pasangan yang sempurna. Sangat sempurna. Selamat Ibu Lin, selamat Manajer Zhao. Benar-benar pasangan yang serasi. Terima kasih semuanya. Malam ini, semuanya harus bersenang-senang. Zhao Jie, kenapa ayah belum datang juga? Mungkin macet, atau mungkin ingin muncul di akhir sebagai bintang utama. Tenang, waktu baiknya belum lewat. Ketua Direksi Grup Hartawan telah tiba.
Kenapa? Melihatku terkejut? Bu, kok ibu datang ke sini? Aduh, anak ibu. Ini tuh villa besar yang kamu bilang itu. Megah banget ya. Bu, bukannya ibu disuruh tunggu di hotel? Siapa yang suruh ibu ke sini? Ini acara resmi yang eksklusif. Terus kenapa? Anak ibu kan mau jadi bos besar. Ibu sebagai orang tuanya mau lihat calon menantunya. Ada masalah apa? Aduh. Kamu pasti calon menantu ibu ya? Cantik sekali. Wah! Kain rokmu halus banget. Pasti mahal ya? Permisi, Bu. Saya Lin Yue. Baik apa sih? Kata Zhao Jie, kamu sibuk banget di kantor, sampai jarang pulang. Baik apanya sih? Aku dengar dari Zhao Jie. Kamu sibuk sekali di perusahaan setiap hari, sampai nggak pulang-pulang. Aku ingatkan ya, setelah malam ini, kamu sudah masuk keluarga Zhao, pekerjaan yang keluar masuk itu. Jangan dilanjutin lagi. Perusahaan itu, serahkan saja pada Zhao Jie. Kamu pulang saja dengan tenang. Kasih kami cucu laki-laki yang gemuk. Layanilah aku dan Zhao Jie dengan baik. Dengar nggak? Anak perempuan. Cari uang sebanyak itu buat apa sih? Wah, Tante. Perkataan Tante sangat benar. Manajer Zhao itu orang yang akan mengerjakan hal besar. Direktur Lin pasti juga ingin hidup enak. Ayo kita ke sana, ada kue Prancis di sana. Kue Prancis? Mahal ya? Ayo, cepat bawa aku lihat. Halo? Apa? Badan pengawas tiba-tiba datang memeriksa pembukuan. Kok bisa begini? Baik, ku segera kembali. Ada apa, Yue? Sistem keuangan perusahaan tiba-tiba memberi peringatan. Badan pengawas sudah datang langsung ke kantor. Aku harus segera kembali untuk menanganinya. Maaf sekali ya. Malam ini? Tidak apa-apa. Urusan penting yang utama. Di sini ada aku yang menanggung. Kalau ayah datang, aku akan menyambut dan menjamunya dengan baik. Yang itu? Tolong jaga tante ya. Direktur utama, ini ringkasan terakhirnya. Zhao Jie menyalahgunakan uang perusahaan dan memalsukan kontrak, serta bukti kuat hubungan tidak senonohnya dengan Susan. Semuanya ada di sini. Lalu, hadiah besar yang Anda minta saya siapkan sudah diatur. Bagus. Malam ini, semuanya harus berakhir. Direktur utama. Ini stempel direktur utama Anda. Anda benar-benar memutuskan untuk melakukannya malam ini? Yue juga sudah waktunya dewasa. Stempel ini dari awal memang ingin kuserahkan padanya. Ayo pergi. Sudah waktunya juga untuk menemui menantu lelaki baikku itu. Kenapa direktur utama Lin belum datang juga? Aduh, soalnya kan belum ada yang pernah ketemu dia. Agak tinggi hati. Datang telat juga wajar. Nah, ini enak. Ambil banyak-banyak. Nanti aku bawa pulang buat pamanmu. Pasti direktur utamanya datang. Aku yang jemput. Oke. Kenapa? Ketemu aku terkejut ya? Bangsat, kok kamu lagi si tua bangka? Lagi-lagi kau, dasar tua bangka.
Satpam pada mati di mana sih? Kok sembarangan orang masuk? Bisa-bisanya dibiarkan masuk. Ini siapa? Kayaknya salah tempat deh. Kayaknya dia cuma mau numpang makan gratis. Nekat banget sih. Ini kan acara grup hartawan. Zhao Jie, kini caramu menyambutku. Menyambutmu? Coba lihat wajahmu di cermin. Ini adalah pesta ulang tahun Direktur Grup Hartawan, Lin Yue. Gimana caramu bisa masuk? Ini rumahku. Aku pulang ke rumah sendiri. Masa perlu menyusup? Aduh, dari mana datangnya orang tua ini? Rumahmu? Ini rumah calon menantuku. Nak! Cepat usir dia, jangan sampai urusan penting kita terganggu. Dasar tua bangka! Aku kasih kesempatan terakhir. Pergi sebelum aku marah. Kalau tidak, kau akan kubawa keluar dalam keadaan terbujur. Menyuruhku pergi. Kau tahu tidak? Kalau aku tidak hadir di pesta ulang tahun ini, acara ini tidak akan bisa berjalan lancar. Wah, dasar orang tua gila. Masa acara tidak bisa berjalan? Kamu pikir kamu siapa? Direktur Grup Hartawan? Tebakanmu tepat. Aku adalah Direktur Grup Hartawan, Lin Zhenjian. Orang tua ini siapa sih? Itu Direktur Lin. Nggak tahu. Katanya sih Direktur Lin sudah lama nggak muncul. Dan privasi pribadinya terlindungi dengan baik. Hampir nggak ada yang pernah lihat wajahnya. Tapi lihat penampilannya, memang mirip sih. Kalian beneran percaya kalau dia Direktur Lin? Maka saya adalah Kaisar Langit. Dia cuma seorang penipu yang mengaku-ngaku sebagai Direktur Lin. Aduh. Oh, ternyata cuma ngaku-ngaku. Kamu bilang terus-terusan kalau kamu adalah Direktur Lin. Kalau gitu saya tanya, surat undanganmu mana? Dengar baik-baik. Wajah saya ini adalah surat undangannya. Lucu banget. Wajahmu yang berkerut-kerut dan penuh luka ini, mau pakai wajah juga harus punya wajah yang layak. Manajer Zhao, jangan banyak omong lagi sama dia. Langsung serang saja. Dikasih muka malah nggak mau terima ya? Kalau kamu memang ingin mati baik, saya akan kabulkan keinginanmu. Berani-beraninya kamu pukul aku, memukulku di wilayahku sendiri. Ada orang mukul. Si gila mukul orang. Ayo lihat, semuanya. Preman ini berbuat jahat. Aduh, ya ampun. Masih adakah keadilan di dunia ini? Berani mukul anakku. Aku habisin kamu. Zhao Ji, Yudverni Batagera dan menutupi di bawahan. Makan dari dalam tapi membantu luar, pantas kamu dipukul. Bapak tua. Ini kan acara ulang tahun Presiden Grup Hartawan. Bukan tempatmu untuk berulah. Dulu kamu pura-pura ditabrak dan melecehkanku. Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Tapi hari ini kamu berani-beraninya menyamar sebagai Ketua Dewan Lin. Masa dia bukan Ketua Dewan Lin? Kalau dia bukan Ketua Dewan Lin, masa mau mukul menantunya sendiri? Hari ini bukan waktunya berdebat dengan bapak tua ini. Nanti setelah aku menikah dengan Lin Yue, baru aku urus bapak tua ini. Si tua bangka, berani-beraninya kamu menyamar sebagai Ketua Dewan Lin. Awas kalau dia tahu, kamu bakal kena batunya. Cepat minggat dari sini. Betul, anakku kan calon menantu Grup Hartawan. Kalau dia sampai tahu, kamu tamat. Oh, ya. Aku justru ingin lihat pada gifanochrannya aku bisa tamat hari ini. Si penipu tua ini masih pura-pura. Jangan percaya dia semuanya. Dia cuma tukang pura-pura ditabrak, residivis. Satpam mana? Gebuk si tua bangka ini sampai babak belur. Tunggu dulu. Kalian ini benar-benar nggak kapok sebelum lihat peti mati. Baik. Sekarang aku telepon Lin Yue. Biar dia sendiri yang kasih tahu kalian siapa aku sebenarnya. Ayo tunjukkan apa yang bisa kau lakukan. Halo. Pak, sudah sampai di lokasi? Urusanku di sini sudah hampir selesai. Aku akan segera kembali. Baik, Yue. Setelah kau sampai di sini, kau akan mengerti. Ini benar-benar suara Nona Lin. Aku juga bisa mengenalinya. Ini memang suara Direktur Lin. Mungkinkah dia benar-benar... Ini palsu. Dia pasti pakai alat pengubah suara atau rekaman penipuan.
Lepasas teknologi otak gerensienta Wi-Fi, teknologi penggantian suara, sangat maju, banyak cara penipu. Betul, aku dan Lin Yue sahabat karib. Aku paling hafal suaranya. Gaya bicaranya sama sekali tidak seperti ini. Semua jangan sampai tertipu olehnya. Kalian benar-benar bodoh. Zhao Jie, Yue bersamamu selama setahun. Kau tidak mungkin. Benar-benar tidak mengenali suara Yue kan? Diam, kau masih menipu di sini. Satpam, pukuli sampai mati penipu yang mengaku sebagai direktur utama ini. Pukuli sampai mati. Aku yang tanggung jawab jika ada masalah. Aku lihat siapa yang berani. Siapa yang berani bergerak? Semuanya yang ada di tanganku ini bukan cuma kertas tak berguna. Ini adalah bukti bahwa Zhao Jie dan Susan selama setahun ini telah berkomplot, menggelapkan aset perusahaan, memalsukan kontrak, serta menerima suap komersial. Semua bukti kuat. Asisten Kusuma, aku peringatkan kau. Jangan sembarangan memfitnahku. Zhao Jie, buka matamu yang bejat dan lihat baik-baik. Tanah di kota barat yang bernilai 10 miliar itu. Dana awal proyek 50 juta. Bagaimana caramu melewati sebuah perusahaan cangkang dengan modal terdaftar cuma 100.000 rupiah dan mentransfernya ke rekening sepupumu yang di luar negeri? Jangan kira tindakanmu sempurna tanpa celah. Bagaimana mereka bisa tahu ini? Tidak boleh. Aku sama sekali tidak boleh mengaku sekarang. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Dan kamu, Susan? Kamu cuman kepala departemen. Gaji bulanan cuma 30.000. Di ruang ganti kamu, satu dinding penuh dengan ratusan tas branded. Uang untuk ini, dana promosi proyek mana yang kamu pakai? Kamu pikir auditor keuangan grup hartawan buta? Kamu memfitnah, dasar tua bangka. Dari mana kamu dapat kertas sampah ini untuk memeras aku? Jangan percaya dia, ini semua palsu. Dia cuma mau menipu uang. Palsu? Zhao Jie. Kamu terlalu tinggi menganggap diri sendiri dan terlalu meremehkan aku, Lin Zentian. Di sini, setiap transfer ada catatan mutasi bank. Setiap kontrak palsu ada cap pribadi yang kamu tanda tangani sendiri, Zhao Jie. Apa ini semua juga palsu? The Song. Bahkan ada foto kalian berkencan di parkir bawah tanah perusahaan. Kan sudah kubilang, Susan cuma seorang supervisor, setiap muncul selalu ganti-ganti tas branded limited edition. Ternyata uangnya dari sini, ya. Ini keterlaluan. Tidak tahu malu. Sungguh skandal bisnis. Menggunakan uang perusahaan tunangannya untuk menghidupi selingkuhan. Kalau hal ini tersebar, Zhao Jie bakal enggak bisa cari makan lagi di kota sungai. Kalian ngomong apa sih? Anakku anak yang baik, mana mungkin melakukan hal-hal seperti ini? Lagi pula anakku ini sangat hebat. Ada beberapa wanita yang menyukainya, itu kenapa? Kalian ini semuanya cuman iri hati. Palsu. Ini semua palsu. Jangan tertipu olehnya. Hilang. Sekarang buktinya sudah tidak ada. Sekarang aku lihat pakai apa lagi kalian mau fitnah aku. Ini cuma fotokopi saja. Kamu suka merobek-robek ya? Masih banyak lagi di sini. Ayo, robek sampai puas. Ayo dengar dulu penjelasanku. Si tua bangka ini kemarin lusa di kantor coba melecehkanku, tapi gagal. Hari ini malah berkomplot dengan asisten Kusuma si pengkhianat ini untuk menjelek-jelekkan namaku. Betul. Ini tipu muslihat dari awal sampai akhir. Si tua ini memang mesum. Dulu karena meraba paha Susan, dia kusuruh keluar. Kemarin gagal menipuku. Hari ini balas dendam. Dunia ini sudah tidak adil. Si tua bangka ini mengganggu wanita muda yang masih perawan. Ayo tangkap dia. Iya nih, si tua ini asal-usulnya tidak jelas. Masa bisa punya dokumen internal perusahaan? Si tua ini berani melakukan hal seperti itu? Dasar tidak tahu malu. Dengar tidak, si tua bangka. Mata rakyat itu tajam. Andi, kamu memang baru menyerah setelah lihat peti mati. Berasal-asalan terus. Satpam, ngapain masih bengong? Tangkap si penyebar fitnah ini, pukuli sampai cacat, lalu buang keluar. Siapa yang berani sentuh?
Kalian adalah satpam grup hartawan. Bukan budaknya Zhao Jie. Well, aku manajer umum. Calon direktur utama. Kalau bukan aku, siapa lagi yang harus mereka dengar? Masa harus dengar kamu? Calon direktur utama? Zhao Jie, kamu terlalu cepat senang. Kamu sudah dipecat dari grup hartawan. Memecat aku? Kamu pikir kamu siapa? Direktur utama Lin. Kamu bilang dipecat ya dipecat. Bahkan Lin Yue tidak berani bilang ini ke aku. Bapak tua, otakmu ada masalah ya, main peran sampai kecanduan. Tinggal 10 detik. Asisten Kusuma, proses pemecatan dari HR sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Direktur utama sudah diumumkan ke seluruh jaringan dan dikirim ke terminal pribadi Zhao Jie secara bersamaan. Pura-pura. Pura-pura lagi. Aku lihat sampai kapan kalian bisa pura-pura. Ini tidak mungkin. Palsu ini, pesan penipuan ini dipalsukan. Ini palsu. Pesan ini palsu. Pasti kalian yang memalsukannya. Senja ingin menipu saya. Apakah ini palsu? Kamu tahu sendiri dalam hati dengan kata-katamu sendiri. Pergi sana. Diam. Saya tidak percaya. Ini memang palsu satpam. Terang. Asal pukul orang tua ini saya akan beri masing-masing 100.000. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Tunggu dulu. Takut? Sudah terlambat. Hari ini, bahkan dewa sekalipun datang tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bukankah kalian selalu bertanya pada saya, mengapa saya bisa memberi perintah? Bukankah kalian selalu curiga pada saya apakah saya palsu? Hari ini saya akan tunjukkan pada kalian. Simbol ketua grup hartawan. Stempel Kilin ada di sini. Melihat stempel seperti melihat orangnya. Saya lihat siapa yang berani lancang. Ya ampun. Itu asli, warna dan ukirannya. Itu segel kailin milik pendiri grup hartawan. Katanya giok ini tak ternilai harganya. Satu-satunya di dunia. Betul. Aku pernah lihat di majalah Financial. Ini memang tanda pengenal pribadi Ketua Dewan Lin. Selain Ketua Dewan Lin sendiri, tidak ada yang bisa memegangnya. Dia adalah Lin Zhentian. Saya Lin Zhentian, pendiri grup hartawan. Zhao Jie dan Su Shan menyalahgunakan jabatan mereka, melakukan korupsi, dan moralnya bobrok. Saya sebagai ketua Dewan Grup Hartawan, secara resmi mengumumkan untuk memecat keduanya secara permanen, menyerahkan mereka ke pihak berwajib, dan menuntut pertanggungjawaban. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Jangan tertipu semuanya. Segel itu dicurinya. Asisten Kusuma, orang kepercayaan terdekat Lin Yue, pasti tahu di mana segel itu disimpan. Dialah yang mencuri segelnya. Lalu dia cari kakek tua ini untuk menyamar sebagai ketua dewan. Mereka sekongkol. Mereka ingin merebut harta keluarga Lin. Pasti begitu. Asisten Kusuma biasanya memang misterius. Mungkin saja sudah lama mengendalikan grup hartawan. Orang tua ini adalah penipu yang dia cari. Chairman yang sebenarnya belum muncul. Zhao Jie, kau menuduh tanpa bukti. Sudah dekat ajalmu. Masih berani memfitnahku. Tepatkan tebakanku, jadi takut kan? Semuanya. Ingin kaduas kasus pencurian besar. Asalkan aku menangkap mereka. Itu akan menjadi prestasi besar. Hebat sekali membalikan fakta. Zhao Jie, kelancanganmu benar-benar memperbarui pengetahuanku. Asisten Kusuma sudah di grup hartawan lebih dari 10 tahun. Setia kepada grup hartawan. Mana mungkin orang brengsek sepertimu mencemarkannya. Cukup omong kosong. Karena kalian mencari mati, maka aku akan mengabulkannya. Pertama, aku akan melumpuhkan kalian. Lalu, interogasi pelan-pelan. Cari mati. Duh, Titanic. Zhao Jie, siang hari ini di pintu belakang perusahaan. Bukannya sangat sombong, bukannya kau bilang. Kau bilang hitam, tidak akan menjadi putih. Sekarang itu akan dibuatmu tahu. Apa itu harga yang sebenarnya? Susan, kamu masih diam saja ngapain? Cepat cari akal. Zhao Jie hampir aja dipukuli sampai mati.
Ini kan keluarga kaya. Ini preman? Aku. Satpam, kalian pada mati semua ya? Manajer Zhao sia-sia memelihara kalian selama ini. Kedua orang ini masuk rumah merampok, melukai orang, pukuli mereka sampai babak belur. Bonus tiap orang ditambah 20.000 lagi. Iya, serbu semuanya. Siapa yang berhasil membunuh mereka, aku angkat jadi kepala satpam. Kepala batu. Asisten Kusuma, jangan tanggung-tanggung. Ajari mereka yang membantu kejahatan ini pelajaran yang berharga. Bawa mereka semua turun. Kalian jago berkelahi ya? Baiklah, kau tunggu saja. Aku beritahu kalian, Presiden Lin akan segera tiba. Ketua Dewan Direksi yang sebenarnya juga akan datang. Kalian masih sempat kabur sekarang. Kalau tidak, tunggu saja sampai pasukan utama datang. Kalian mau kabur pun sudah tidak bisa. Zhao Jie, kenapa kau selalu buru-buru mengusirku? Apa yang kau takutkan? Apa aku takut sama si tua bangka sepertimu? Asisten Kusuma, keluarkan barangnya. Hadirin sekalian, di dalam ini adalah semua rekaman suara suap Zhao Jie selama setahun terakhir, serta bagaimana dia di lobi perusahaan kemarin lusa memukuli ketua Dewan Direksi Lin. Dan juga siang tadi, bagaimana dia mengendarai mobil dan melukai ketua Dewan Direksi, serta menghinanya. Rekaman video pengawasan lengkap. Rekaman CCTV. Bukankah sudah kuhapus? Mana mungkin masih ada? Tidak, itu palsu. Itu rekayasa. Palsu juga tidak. Putar saja biar semua orang lihat. Bukankah akan jadi jelas? Rebut, cepat rebut. Jangan biarkan dia colokan ke komputer. Ini milikku. Dasar pencuri. Kasih sini. Tanganku. Dia memukul orang. Kalian berani memukulku, tunggu Lin Yue datang. Aku mau kalian berlutut dan memohon padaku. Ku akan menghancurkan kalian berkeping-keping. Sudah diambang kematian, mulutmu masih keras juga. Asisten Kusuma, pergi dan tahan dia untukku. Lepaskan. Kamu berani menyentuhku. Aku adalah menantu keluarga Lin. Zhao Jie, selama setahun ini, kamu menggunakan namaku untuk menipu orang, mengambil keuntungan dari kebaikan dan kepolosan Yue. Hari ini kamu begitu lancang padaku. Kamu. Tamparan ini untuk grup hartawan. Tamparan ini, aku mewakili para karyawan di grup yang kau tindas untuk menamparmu. Tamparan ini adalah untuk mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Pembunuhan. Tolong. Si tua bangka ini mau membunuh anakku. Masih adakah keadilan di dunia ini? Ya Tuhan, bukalah matamu. Menganiaya kami janda dan anak yatim piatu. Ya Tuhan. Bibi jangan teriak-teriak lagi. Aku akan cari Lin Yue. Sekarang hanya Lin Yue yang bisa menyelamatkan Kak Jie. Iya. Cepat cari si gadis sialan itu. Hanya dia yang bisa menangkap si tua itu untukku. Direktur Lin, tolong selamatkan kami. Yue, kamu akhirnya datang. Tolong! Susan, kok kamu bisa jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Yue, Zhao Jie hampir dipukuli sampai mati. Di dalam ada 2 orang gila datang. Satu adalah preman tua dari hari itu, dan satu lagi adalah tukang pukul yang dia bawa. Mereka berdua menerobos masuk ke ruang pesta. Melihat orang langsung memukul. Bahkan Zhao Jie ditekan ke tanah dan dihina. Apa? Masih ada orang yang berani berbuat onar di wilayahku? Satpamnya di mana?
Satpam. Semua satpam sudah dikalahkan oleh tukang pukul itu. Sampai jatuh terkapar. Mereka berdua terlalu kejam. Bahkan mereka bilang, meskipun kamu datang juga akan memukulmu sekalian. Yue, Jie, untuk menjaga harga dirimu, hampir dipukuli sampai mati. Tidak masuk akal. Sudah keterlaluan. Aku ingin melihat siapa yang berani mengganggu keluarga Lin. Orang tua brengsek, kali ini kau pasti mati. Hentikan. Yue. Sayang, akhirnya kamu datang. Kalau kamu terlambat sedikit lagi, aku tidak akan bisa bertemu kamu. Mereka benar-benar bukan manusia. Kok bisa dipukuli sampai begini? Bukannya kamu jemput ayahku? Siapa yang memukulnya? Dia itu, orang tua brengsek ini. Dia bawa preman masuk, tidak hanya mengalahkan semua satpam, tapi juga memaksa Zhao Jie berlutut. Bilang grup hartawan miliknya, bahkan bilang mau merebut harta warisanmu. Benar-benar gila. Menantu perempuanku, kamu harus membela kami. Orang tua ini menganiaya kami, bahkan mau memukul kami. Wajah anakku dirusaknya. Grup hartawan ini pasti akan jadi milikmu. Orang tua brengsek ini memanfaatkan ayahmu yang tidak ada. Dia ingin merebut harta keluarga. Betul, Yue. Dia itu preman tua yang cari gara-gara di perusahaan. Hari ini dia bawa data curian, menuduhku korupsi uang perusahaan. Bahkan menuduhku dan Susan tidak bersih. Dia juga bilang, walaupun Lin Zentian datang, dia tetap akan pukul. Di matanya keluarga Lin tidak ada artinya, tidak ada ayah. Orang ini postur tubuhnya, cara berdirinya. Kenapa membuatku merasa akrab tanpa alasan? Apakah ini khayalan? Tuan. Tidak peduli padamu. Aku tidak peduli apa alasanmu. Melukai orang di pesta ulang tahunku dan memukuli tunanganku sampai begini. Masalah hari ini tidak akan selesai. Kamu harus memberiku penjelasan. Betul, belum selesai. Yue, jangan buang-buang waktu ngomong sama dia. Langsung laporkan ke polisi, biar dia meringkuk di penjara seumur hidup. Bocah tua tadi kan sok jago. Sekarang Presiden Direktur Lin sudah datang. Berbaliklah. Berani kamu tunjukkan mukamu padanya? Biar dia lihat kamu yang melarat ini. Iya, Yue. Kamu nggak tahu, tadi dia sombongnya kayak apa. Bawa stempel palsu langsung mulai menipu, malah bilang dia ayahmu. Lucu banget, kira kakek-kakek sembarangan bisa menyamar jadi ketua Dewan Lin. Sungguh konyol. Ya, menantuku. Tangkap dia. Suruh dia ganti rugi biaya pengobatan kita. Dan ganti rugi moral. Berani menyamar jadi ketua dewan. Kayaknya dia nggak mau hidup lagi. Apa? Memalsukan ayahku? Betul. Ini benar-benar durhaka. Yue, penipu macam ini jangan sampai dibiarkan. Dia cuma mengincar harta keluarga Lin. Dia mau mengambil keuntungan dari situasi. Beneran nggak sih? Durhaka, melukai orang. Kamu yakin tanya ke orang yang tepat? Yue. Suara ini... Ayah. Ketawa apa? Mati di depan mata masih bisa ketawa. Bangkai tua, berbalik dan terima ajalmu. Biarkan aku, Presiden Direktur Lin Yue, yang mengusirmu sendiri. Berbal. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membuat kalian mati dengan jelas. Yue. Orang tua bangka inilah, wajahnya saja sudah miskin dan kumuh. Berani-beraninya mengaku sebagai ayah kita. Cepat panggil orang untuk menangkapnya. Usir dia, agar tidak mengotori pesta grup hartawan kita. Betul, tangkap dia. Berani-beraninya menyamar sebagai ketua Dewan Lin. Sungguh mencari mati. Ayah. Apa? Ayah? Ayah. Beneran nih. Ini tidak mungkin. Ayah. Sayang,
Kamu lihat jelas? Ini suami pilihanmu yang hebat. Ini sahabat baikmu yang membawa serigala ke dalam rumah. Kalau hari ini ayah tidak datang sendiri, besok mungkin grup hartawan sudah berganti nama menjadi Zhao. Ayah, maaf, aku tidak tahu itu ayah. Aku benar-benar tidak tahu. Mereka bilang ada yang buat onar. Zhao Jie bilang itu penipu. Ayah, Bel, aku terlambat datang. Membuat ayah mengalami banyak kesulitan. Bodohnya. Asalkan kamu bisa melihat wajah asli orang di sekitarmu. Penderitaan kecil ayah ini tidak seberapa. Sekarang, sudah jelas kamu lihat. Ayah, aku sudah melihatnya dengan jelas. Astaga. Benar-benar Direktur Lin Zentian. Sudah kuduga aura di sini tidak biasa. Zhao Jie ini benar-benar nekat ya. Zhao Jie ini tamat sudah. Bisa-bisanya memukul mertuanya sendiri yang dikira pengamen palsu. Bahkan bersama selingkuhannya merampas harta. Nah, sekarang ada tontonan seru nih. Dia pikir Direktur Lin itu orang biasa. Warisan 100 tahun grup hartawan hampir hancur di tangan pria ambisius dari keluarga miskin. Direktur Lin ini kurang jeli memilih orang ya. Dengan ulah Zhao Jie ini reputasi grup hartawan mungkin akan tercemar. Meski Nona Lin yang sulung sangat berbakat, tapi masih terlalu muda. Zhao Jie, barusan kau panggil ayahku apa? Si tua bangka, pengamen palsu, si tua bejat. Beraninya kau. Beraninya kau memperlakukan ayahku seperti ini. Kau pantaskah mendapat kepercayaan ayahku? Selesai. Selesai, semuanya sudah berakhir. Kak, kemana ini? Pria tua itu, dia benar-benar direktur utama. Apa kita akan dipenjara? Ya ampun. Pria tua ini ternyata mertuamu. Ini, nak, bukannya kamu bilang dia penipu? Kamu bohong padaku. Diam, kalian semua diam. Masih ada kesempatan, selama Yue masih mencintaiku. Selama Yue bisa memaafkanku, masih ada harapan. Ayah. Ya, ayah. Ayah, Yue, aku benar-benar tahu salahku. Aku yang buta, aku yang tolol, aku pantas mati. Kumohon beri aku kesempatan lagi. Zhao Jie, kamu tadi memanggil ayahku apa? Si tua bangka? Si tua cabul. Sekarang kamu malah memanggilnya ayah. Tidakkah kamu merasa itu lucu? Mulutku memang jahat, aku buta mata anjing. Aku benar-benar tidak tahu itu Bapak. Aku bersumpah, kalau saja aku tahu itu Bapak, meski punya 100 nyali sekalipun, aku takkan berani menyentuh Bapak sedikit pun. Aku bersumpah di langit. Salah paham, Zhao Jie. Sikap sombong dan sewenang-wenangmu yang dulu, kemana perginya? Bukannya kamu bilang, di grup hartawan, apapun yang kamu katakan adalah hukum. Bukannya kamu bilang, Lin Zentian ini apa-apaan? Pak. Itu karena aku bodoh. Itu karena aku terpancing olehnya. Seketika itu mulutku tak terkendali. Itu karena aku mabuk dan ngomong sembarangan. Perasaanku pada Yue tulus. Pak, kumohon, lihatlah wajah Yue. Lihatlah atas dasar perasaan kami selama bertahun-tahun ini. Maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi. Tulus, ketulusanmu itu tidak lain adalah bersekongkol dengan selingkuhanmu Susan untuk merencanakan bersama, menguasai harta keluarga kami, keluarga Lin, bahkan berencana lewat kecelakaan, mengambil nyawa tua Lin Zentian ini. Mau nyawa tua Lin Zentian ini begitu ya? Ya. Pak kau selipani siwadi. Selain di ruang jamuan tadi, ada apa lagi? Kenapa dia mau nyawamu? Yue, jangan tanya lagi. Aku mohon jangan tanya lagi. Kasih aku sedikit muka ya. Kita pulang dulu, di rumah kita bicara, ya? Pulang, aku mau kamu suruh apa saja boleh, aku mohon. Nona,
Untuk orang seperti Zhao Jie ini tidak perlu kasih muka. Biarkan aku yang jelaskan. Berani kau? Dasar pengkhianat! Kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku jamin seluruh keluargamu. Biarkan dia bicara. Kalau kau berani mengancam asisten Kusuma lagi, aku langsung telepon polisi. Akan kumasukkan penjara. Kemarin dulu, direktur utama sedang inspeksi di perusahaan. Secara tidak sengaja menyelamatkan Susan dan harta karun perusahaan. Hasilnya, Zhao Jie dan Susan tidak hanya memfitnah direktur utama di depan umum, mengaku diganggu dan dilecehkan, tapi juga menyuruh satpam memukuli direktur utama. Bahkan sore ini, Zhao Jie dan Susan nyaris menabrak direktur utama sampai tewas. Dan setelahnya, mereka melakukan bermacam-macam penghinaan dan pemerasan. Semua ini ada rekaman CCTV dan dashcam sebagai bukti. Semua ini ada rekaman CCTV dan dashcam sebagai buktinya. Ayah, apa yang dia katakan benar? Luka-luka ayah hari ini. Semua dia yang pukul. Sore ini, dia bahkan mau nabrak ayah pakai mobil. Bajingan. Kamu lebih buruk dari binatang. Yue, dengar penjelasanku dong. Aku benar-benar nggak tahu itu ayah kita. Siapa yang nyangka direktur grup hartawan yang terhormat bakal pakai jaket compang-camping? Ini semua salah paham. Aku mohon percayalah padaku. Iya, Yue. Kalau kami tahu dia benar-benar sang direktur, disembah aja nggak bakal cukup. Salahnya sang direktur sendiri nggak mau kasih tahu identitasnya. Sengaja menyesatkan kami. Menurutku direktur itu sengaja. Iya, betul. Mana ada bos besar yang berpakaian seperti itu? Ini kan menjerumuskan orang. Anakku Jesse. Juga demi citra perusahaan, biar orang luar nggak masuk. Makanya dia bertindak. Ini juga demi pekerjaan loh. Makanya dia bertindak. Dia juga melakukannya demi kebaikan perusahaan. Demi menjaga pekerjaan. Demi menjaga citra. Karena takut ada orang luar yang mengacau. Kalian malah memukuli seorang lansia sampai luka parah. Kalian malah menabrak ayahku dengan mobil, bahkan mau memeras. Apa hati nurani kalian sudah hilang? Karena tidak tahu identitasku. Boleh seenaknya memukuli orang, karena tidak tahu aku ini direktur utama. Boleh seenaknya menabrak orang dengan mobil, tidak hanya tidak menolong, malah memeras. Mata kalian. Nyawa orang miskin, bukan nyawa juga? Hanya orang kaya yang dianggap manusia? Kesombongan dan prasangka kalian sudah sama sekali melampaui batas kemanusiaan. Aku tidak bermaksud begitu. Zhao Jie, sifat jahat dan serakah yang ada dalam dirimu tidak ada hubungannya dengan tahu atau tidaknya identitasku. Sama sekali tidak ada hubungannya. Kau hanyalah seorang penindas yang lemah dan penakut pada yang kuat. Orang hina yang hanya mengejar keuntungan. Kamu ini pengecut yang hanya berani pada yang lemah, orang hina yang hanya mementingkan uang. Perbuatanmu terhadap orang tua miskin sepertiku ini sudah sepenuhnya menyingkap sifat burukmu. Dan, Zhao Jie katamu kamu tidak kenal. Kamu yakin benar-benar tidak kenal? Aku benar-benar tidak tahu, Yue. Aku bersumpah, sungguh. Mana berani aku melawan ayahmu? Kamu yakin benar-benar tidak mengenalinya? Kalau begitu, coba katakan. Ini apa? Ini sesuai stempel. Bukannya cuma giok jelek? Kamu masih tahu ini stempel? Lalu, ketika ayahku tadi mengangkatnya tinggi-tinggi dan mengumumkan kepada semua orang tentang identitasnya, kamu tidak dengar? Imunitonik lihat? Yue, kami awalnya juga tidak tahu itu asli. Lagi pula, direktur tiba-tiba mengeluarkan stempel. Siapa yang percaya? Apalagi teknologi pemalsuan sekarang sangat tinggi. Siapa yang tahu asli atau palsu? Iya, tuh. Membawa batu jelek. Kelihatannya seperti barang loak. Siapa yang kenal? Siapa yang tahu asli atau tidak? Kalau orang lain tidak kenal masih bisa dimaklumi. Tapi kamu, Zhao Jie, pasti kenal. Kamu bukan cuma kenal. Katamu kamu mengukurnya di otakmu. Bukan begitu?
Kamu bukan cuma kenal. Kamu bahkan bilang akan mengukirnya di otak. Bukan begitu? Kamu lupa, kemarin saja aku sengaja melakukannya agar kamu tampil baik. Di depan ayahku di pesta hari ini. Aku sengaja menunjukkan foto stempel Kylin ini padamu. Lihat, ini adalah tanda dari ayahku, stempel Kylin Grup Hartawan. Ayah bilang, besok malam dia akan menyerahkan stempel ini langsung padaku. Artinya dia mengakuiku sebagai penerusnya. Saat itu, kamu akan melamarku. Bagaimana? Ini adalah tanda terpenting keluarga Lin. Kamu harus ingat baik-baik. Aku pasti akan mengukir bentuk stempel itu dalam-dalam di otakku. Bagi Zhao Jie, bisa menikahimu adalah suatu kehormatan. Bisa menjadi bagian dari grup hartawan adalah impian seumur hidupku. Kamu bilang akan mengukirnya di otak. Tadi saat ayah mengeluarkannya. Reaksi pertamamu bukan mengenalinya, tapi menuduhnya sebagai pencuri. Kamu ingin memanfaatkan kekacauan untuk menguasainya. Kamu memfitnahnya, agar dia tidak bisa menunjukkan bukti. Kamu ingin menghilangkan bukti. Kamu ingin memanfaatkan kekacauan untuk menguasai stempel itu. Kamu sungguh menyeramkan. Kamu sangat menakutkan. Aku hanya tergoda. Waktu itu aku terlalu takut. Aku hanya sesaat tidak waras. Kamu bukan tidak waras. Menurutku, kamu terlalu licik. Barusan, asisten Kusuma mengeluarkan bukti-bukti tentang korupsi dan penggelapan uang perusahaan yang kamu lakukan. Tanpa bicara apa-apa, kamu langsung menerjang dan merampasnya untuk dirobek-robek. Kamu bahkan bilang itu semua palsu. Apakah ini semua juga salah paham? Apakah ini juga karena tidak tahu identitasku? Kamu bahkan menuduh asisten Kusuma yang setia padaku menuduh asisten Kusuma yang setia padaku. Mengatakan dia mencuri stempel perusahaan untuk menguasai harta keluarga kami, keluarga Lin. Kamu pikir grup hartawan ini pasar? Kamu masih berani membantah? Korupsi. Kamu memanfaatkan kepercayaanku padamu. Dan cintaku padamu. Untuk mengkorupsi uang perusahaan. Kau memanfaatkan cintaku padamu. Kau korupsi uang perusahaan. Tidak, aku tidak. Sayang, jangan percaya dia. Semua itu dia yang palsukan. Dia ingin menjebakku. Asisten Kusuma sudah lama tidak suka padaku. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkanku. Palsu? Stempel keuangan grup hartawan kami, stempel hukum. Semua itu aku yang palsukan? Dokumen-dokumen ini baru saja kau robek. Tidak apa-apa, aku masih punya banyak fotokopinya. Juga ada cadangan elektronik, setiap transaksi. Semua tercatat jelas untukmu. Kau memanfaatkan jabatanmu. Bercilpian dana perusahaan. Atas nama grup hartawan. Montreal Forest Run Bodong. Dengan proyek fiktif yang tidak berdasar. Dana perusahaan dialihkan ke perusahaan luar negeri. Setiap arus dana. Semua tercatat dalam berkas. Kau pikir Departemen Hukum Grup Hartawan kami tidak becus? Kamu kira Departemen Hukum Grup Hartawan kami ini cuma pajangan doang? Jadi, selama lebih dari setahun ini, setiap kata yang kamu ucapkan padaku, sikap sopan santun yang kamu tunjukkan, janji tanggung jawab yang selalu kamu gembar-gemborkan, dan kesetiaanmu yang katanya untuk grup hartawan, semuanya cuma sandiwara. Kamu terus-terusan memanfaatkan perasaanku padamu untuk menguras grup hartawan. Sayang, perasaanku padamu tulus. Aku melakukan ini semua demi masa depan kita berdua. Semua supaya ayahmu merasa aku pantas untukmu. Aku cuma ingin memberimu masa depan terbaik. Aku hanya ingin memberimu masa depan terbaik. Betul, Yue. Jangan salahkan Kak Jie, dia juga terlalu mencintaimu, ingin segera menikah denganmu. Dia hanya sesaat tidak berpikir jernih. Ini semua salahku, aku seharusnya tidak menghasutnya. Iya, menantuku. Anakku ini orang baik.
Dia melakukan ini semua justru karena terlalu mencintaimu. Kamu tidak bisa karena hal-hal ini lalu meninggalkannya. Kasih dia kesempatan sekali lagi. Ini benar-benar omong kosong, Nona besar. Sudah lama aku beritahu Zhao Jie tentang identitas ketua dewan. Dan dengan baik hati mengingatkannya untuk tidak bertindak semaunya. Tapi dia tidak hanya tidak mendengar. Bahkan kepadaku, mengucapkan kata-kata kasar. Tadi sore di pintu belakang perusahaan. Zhao Jie setelah menabrak dan melukai ketua dewan. Aku beritahu Zhao Jie di depan umum. Ini adalah ketua dewan Lin Zhentian. Tapi dia tidak hanya tidak percaya, bahkan menghina aku ini anjing di samping ketua dewan. Menuduh aku dan ketua dewan berpura-pura di depan umum. Ingin memeras perusahaan. Ini jelas-jelas tidak menganggap ketua dewan. Apa? Dia berani menghinamu di depan umum? Apa? Dia berani menghinamu di depan umum? Diam kau, dasar pengkhianat. Kau pikir kau siapa? Kau cuma anak buah di samping Lin Yue. Kalau bukan karena Lin Yue melindungimu, sudah lama ku suruh kau keluar dari perusahaan. Pulang ke kota sungai sana. Zhao Jie, coba ulangi sekali lagi. Asistenku Suma adalah asisten pribadi yang diberikan ayahku untukku. Dia melihatku tumbuh besar. Dia sangat setia padaku. Aku menghormatinya seperti orang tua. Kau pikir kau siapa? Berdasarkan apa kau berhak menghinanya? Mengikat tali sepatunya saja kau tak pantas. Sudah di ujung tanduk masih sombong juga. Sungguh keterlaluan. Kasihan Pak Lin sampai menikahkan putrinya dengannya. Hampir saja membiarkan serigala masuk rumah. Yue, jangan percaya pada orang luar. Kamilah orang yang paling dekat denganmu. Masa kau lebih percaya kata-kata seorang asisten daripada tunanganmu dan sahabat baikmu? Persahabatan kita selama bertahun-tahun ini, sudah kau lupakan? Ya, menantuku. Masa kau lebih percaya seorang asisten daripada tunanganmu? Dan sahabat baikmu? Dia kan orang luar. Orang luar atau bukan? Bermaksud jahat atau tidak? Rekaman CCTV yang akan bicara, semuanya. Yang tadi di pintu belakang perusahaan, itu cuma pembuka. Di bawah ini ada yang lebih seru lagi. Ini bukan video rekayasa. Ini adalah percakapan mesra kalian di dalam perusahaan. Apa itu? Jangan diputar, itu privasiku. Kenapa wajahmu cemberut begitu? Karena ayah mertua mau pulang. Iya. Lin Yue sangat menghormati ayahnya. Apakah kita bisa menikah atau tidak, tergantung persetujuannya. Dari ucapan Lin Yue, kalau ayahnya tidak setuju, pernikahan kita bisa bubar. sudah capek ya sayang, sabar lagi ya. Asal kita bisa menaklukkan si tua itu dan membuat Lin Yue menikahimu, grup hartawan ini pasti akan jadi milikmu. Nanti, siapa yang akan peduli omongan seorang tua? Kamu memang yang paling mengerti aku. Ya, membuat Lin Yue menikahimu, grup hartawan ini pasti akan jadi milikmu. Biar Lin Yue menikah denganmu. Ini grup hartawan. Bukannya kamu yang pegang kendali. Ikut aku kenyangkan dulu kamu, si kecil nakal. Ya ampun, ini menjijikan sekali. Sambil bersiap menikah dengan Nona Lin Yue. Sambil berselingkuh dengan sahabat perempuan di gudang. Bahkan bilang Nona Lin Yue itu istri tua. Zhao Jie ini benar-benar lebih buruk dari binatang. Susan, aku anggap kamu sahabat terbaikku. Aku bagi semua hal baik padamu. Aku percayai kamu dalam segala hal. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Tidak. Bagaimana bisa kamu perlakukan aku seperti ini? Tidak. Yue, tidak, bukan begitu. Iya, itu Zhao Jie. Zhao Jie yang memaksaku. Dia ancam aku dengan pekerjaan. Semua salah dia.
Zhao Jie. Dia yang memaksaku. Dia memanfaatkan pekerjaan untuk memaksaku. Dia. Omong kosong. Nyatanya kau yang menggodaiku. Setiap hari membisiki telingaku, menyuruhku menipu uang Lin Yue. Kau, dasar bajingan. Zhao Jie, kau binatang. Kau berani-beraninya menyalahkan semuanya padaku. Jelas-jelas kau yang menjanjikanku jadi istri ketua direksi. Baru aku setuju melakukan hal ini bersamamu. Dasar bajingan. Kalau bukan karena keserakahanmu, mana mungkin aku sampai seperti ini. Semua salahmu. Semua salahmu. Nona Susan, kau juga jangan buru-buru cuci tangan. Sebagai kaki tangan Zhao Jie, kau memanfaatkan jabatanmu untuk juga menggelapkan aset perusahaan dalam jumlah besar. Beberapa properti atas namamu yang terletak di pusat kota, serta beberapa mobil mewah itu, semua adalah bagian dari korupsimu. Menurut hukum, kau dan Zhao Jie terlibat jumlah uang yang besar. Sama-sama akan masuk penjara. Masuk penjara? Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Yue, aku salah. Aku tidak berani lagi. Kumohon maafkan aku. Yue, aku hanya sesaat tergoda. Sudah terlambat. Semua ini konsekuensi perbuatan kalian sendiri. Keserakahan dan kelakuan tak tahu malumu menyebabkan hari ini pada akhirnya pasti akan menerima hukuman berat dari hukum. Asisten Kusuma, bersihkan tempat ini, bawa mereka keluar dari sini, lalu laporkan ke polisi. Jangan lepaskan satupun. Siap, Director. Ayo, bantu. Tidak. Kalian tidak boleh menangkapku. Aku tidak melanggar hukum. Aku ini ibu Zhao Jie. Aku ini mertuamu. Mertua. Yue. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Yue. Yue, kamu tidak boleh seperti ini padaku. Aku sahabat terbaikmu. Kamu tidak boleh seperti ini padaku, Lin Yue. Yue, aku salah. Sungguh, aku benar-benar tahu salahku. Aku benar-benar mencintaimu. Kumohon percayalah padaku. Apa kamu sudah lupa momen bahagia kita dulu? Aku mohon padamu. Asal kamu tidak putus. Aku tidak lakukan apapun. Aku pilih memberikan semua uangku padamu. Zhao Jie, kau membuatku jijik. Yue, kita bisa tidak putus. Pada kita bisa kembali seperti dulu. Ini menggunakan uang dari grup hartawanku untuk membeli cincin ini, lalu memberikannya padaku, Lin Yue. Zhao Jie, kamu benar-benar sudah menjadikan perhitungan sudah mendarah daging. Dan menuliskan kebejatan di wajahmu. Kita putus. Tidak. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Hancur. Semuanya hancur. Lepaskan aku! Kalian para budak anjing. Aku ini besan dari ketua direksi. Berani-beraninya kalian menyentuhku. Lin Yue, kita sahabat terbaik. Kamu tidak boleh kejam seperti ini. Aku udah tak boleh berakhir seperti ini. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku akan membuat kalian juga tidak mendapatkan apa-apa. Lin Zhentian. Lin Yue, kalian yang memaksaku. Kalian yang mendorongku ke jalan buntu. Nona, hati-hati. Jangan ada yang bergerak. Siapa yang berani bergerak lagi, aku akan bikin dia mati bersamaku. Lagi pula, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Zhao Jie. Kamu gila, lepaskan aku! Gila? Betul. Aku memang sudah gila. Semua ini karena kalian yang memaksaku. Lin Zhentian, bukannya kamu yang selalu merasa paling tinggi? Bukannya kamu masih ingin menjebloskanku ke penjara? Bukannya kamu ingin merebut kembali grup hartawan? Sekarang putrimu ada di tanganku. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa sombong dan berani. Zhao Jie, kamu harus tenang. Jangan gegabah. Jangan terus membuat kesalahan. Kamu masih punya waktu untuk berbalik arah. Masih ada jalan untukmu kembali. Tenang? Berhenti? Bagaimana aku bisa tenang? Segalanya telah kalian hancurkan. Karierku, cilutku, masa depanku. Sekarang, aku akan membuat kalian juga merasakan rasanya kehilangan orang yang paling dicintai. Seperti apa rasanya? Zhao Jie, jangan gegabah. Apapun syaratnya, kita bisa berunding pelan-pelan. Kamu ingin apa? Kamu bisa bilang padaku. Aku bisa penuhi semua permintaanmu. Aku, Lin Zhentian, menepati janji. Zhao Jie, jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau mau dia selamat gampang, aku mau uang. Aku mau uang yang banyak.
Bisa, bisa. Sebut saja jumlahnya. Aku pasti penuhi. Aku mau 1 miliar. Tidak, 1 miliar kurang. Aku mau 10 miliar. 10 miliar dalam bentuk tunai. Sekarang juga. Dan juga, siapkan 1 mobil untukku. Isi bensin penuh dan parkir di depan. Aku mau lihat sendiri uangnya dimuat ke mobil. Setelah aku sampai di tempat yang aman, dia akan kulepaskan. Aku jamin keselamatannya. Zhao Jie, dasar sampah. Kala cuma bisa jadikan wanita sebagai perisai. Kau kira dengan cara rendahan seperti ini, kau bisa dapatkan semua yang kau mau? Lin Yue, diam kau. Kau kira kau masih nona besar yang tinggi di atas? Sekarang kau ada di tanganku. Mau ku buat hidup atau mati, semua terserah aku. Kalau kau berani bicara satu kata lagi, sekarang juga ku cakar wajahmu. Zhao Jie, jangan emos. Yue cuma bicara dalam emosi. Jangan kau hiraukan dia. Dengarkan aku. Aku setuju. 10 miliar ya? Bisa-bisa. Mobilnya juga bukan masalah. Sekarang juga aku urus ini. Tapi jangan sakiti Yue. Kamu lihat, aku akan telepon sekarang. Mengalihkan dana. Tapi kamu juga tahu, dana 10 miliar ini bukan jumlah yang kecil. Menggerakkannya butuh waktu. Di waktu ini, kamu jangan sampai menyakiti Yue. Kamu tidak boleh melukai satu helai rambut pun darinya. Tentu saja, sebelum uangnya sampai, putrimu adalah jimatku. Lebih baik kamu cepat. Kesabaranku terbatas. Setengah jam lagi kalau aku tidak lihat uang dan mobil. Aku akan gores wajahnya dulu. Aku tidak peduli, dia itu CEO grup hartawan atau bukan. Coba gores meski kau rusakkan wajahku. Kau juga tidak akan bisa menjadi seorang pria sejati. Kau hanya bisa mengandalkan wanita dan tipu muslihat untuk naik jabatan, parasit. Seorang pengecut yang hanya bisa menyandra. Cari mati. Zhao Jie, kamu harus tenang. Yang kamu mau itu uang. Uang. Tahu, aku transfer 1 miliar dulu ke rekeningmu. Bagaimana? Tapi kamu harus tenang dulu. Kalau kamu berani sentuh dia sedikit, aku jamin kamu tidak akan dapat sepeser pun. Baik, kamu transfer. Aku kirimkan nomor rekeningnya sekarang. Tapi kalau kamu berani main-main, aku langsung bunuh dia. Aku buat kamu kehilangan segalanya. Tidak masalah. Sekarang waktu suruh keuangan bersiap. Tapi Zhao Jie, kamu juga tahu. Transfer dengan jumlah sebesar ini butuh yang namanya, kata Sandi, otorisasi tertinggi. Aku perlu menelepon kepala keuangan saya untuk mengotorisasi operasi ini. Ini prosedurnya. Cuk, untuk kebaikanmu. Bisa memastikan dana aman dan sampai ke rekeningmu dengan tepat. Telepon. Mau memberitahu orang luar. Kasih HP-nya padaku. Nyalakan speaker. Aku dengar kalian bicara. Jangan harap bisa sembunyikan gerakan mencurigakan dariku. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Tidak masalah. Dengar, segera jalankan rencana Phoenix Opsi B yang prioritas tertinggi itu. Skema pembayaran, buka semua kumpulan dana, akun target. Zhao Jie, nomor akunmu adalah? Nomor akunnya 7345987765. Cepat. 7345987765. Akun inilah itu. Dalam 15 menit, saya harus melihat uang pertama masuk ke akun ini. Hal ini menyangkut hidup mati grup kita. Mengerti? Dengan segala cara pastikan dana aman sampai. Mengerti, Direktur. Rencana Phoenix telah diaktifkan. Saya segera eksekusi, tenang saja. Rencana Phoenix Opsi B adalah yang disepakati Direktur dan saya. Kode keadaan darurat tertinggi, artinya ada ancaman langsung terhadap Nona. Saya harus dengan kecepatan tertinggi, tanpa mempedulikan biaya, menyelamatkan Nona dengan kekuatan. Kesempatan hanya sekali. Lin Zentian, kau cukup tahu diri. Harusnya kau lakukan ini dari dulu. Begitu uangnya masuk, saya akan. Sekarang. Nanti kalau uangnya sudah masuk, aku akan. Sekarang juga. Ayah, tanganku. Yue, kamu baik-baik saja? Cepat, biar ayah lihat. Ada yang terluka? Ayah, aku baik-baik saja. Berkat asisten Kusuma. Aduh, kaget sekali. Bawa mereka pergi. Bawa pergi? Mereka pantas menerimanya. Pelayan bersihkan tempat ini. Syukurlah tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Para tamu undangan, ada kejadian yang tidak menyenangkan di pesta malam ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sungguh menyesal, kami dari grup hartawan akan menanganinya dengan baik dan memberikan penjelasan yang memuaskan untuk semua.
Yue, yang penting kamu baik-baik saja. Ayah, kau aku baik-baik saja. Aku salah percaya orang, hampir saja membuat kesalahan besar. Tapi sekarang aku sudah sadar. Oke, lega kamu sudah mengerti. Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman barusan adalah pembelajaran terbaik untukmu. Kamu membuat ayah melihat keberanian dan tanggung jawabmu. Asisten Kusuma, ambilkan barang itu. Yue, sebenarnya ayah ingin mengumumkan hal penting malam ini. Yaitu, aku akan secara resmi mengumumkan pengunduran diri sebagai ketua Dewan Direksi Grup Hartawan. Dan kamu yang akan menggantikan posisiku. Stempel Kailin ini dan Grup Hartawan akan dipercayakan ke tanganmu. Tidak, Ayah. Aku tidak bisa. Aku tidak punya kualifikasi untuk itu. Kenapa merasa tidak bisa? Kamu merasa tidak mampu. Aku bahkan tidak bisa melihat orang di sekitarku dengan jelas. Hampir saja membuat perusahaan terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Aku tidak pantas. Apalagi punya kemampuan untuk menduduki posisi ini. Pak, tolong batalkan keputusan itu. Aku butuh waktu lebih banyak untuk belajar. Sayang. Justru karena kamu mengalami pengkhianatan, melihat banyak orang dengan jelas, Maxio hari ini justru lebih berpengalaman. Kamu sendiri yang menangani orang-orang jahat itu. Ini menunjukkan ketegasan dan keberanianmu. Stempel ini yang diwakilinya bukan hanya kekuasaan. Ini adalah tanggung jawab. Ayah percaya padamu bisa memikul tanggung jawab ini. Sayang. Ambil ini. Grup hartawan membutuhkanmu. Iya, Pak. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Jangan pastinya kita akan mengecewakan harapan Anda. Nonik, walaupun tadi terlihat sangat tegas, tapi dia masih muda. Bisakah dia mengelola grup sebesar ini? Ketua Lin tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri. Grup hartawan kali ini benar-benar sedang dalam masa sulit. Para mitra setia Grup Hartawan. Saya, Grup Hartawan, peristiwa yang terjadi malam ini. Saya Lin Zentian bisa jamin pada semua. Sama sekali tidak akan mempengaruhi perusahaan kami dalam mengembangkan bisnis apapun ke depannya. Putri saya, Ibu Lin Yue, memang dia masih muda. Tapi saya percaya dengan integritas dan kemampuannya, dia pasti bisa memimpin grup hartawan kita menyambut hari esok yang lebih baik. Ketua Lin, Anda tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri. Apakah ini terkait dengan kasus korupsi dan penyelewengan Zhao Jie? Ibu Lin, apakah Anda tahu tentang skandal tunangan Anda, Zhao Jie, dengan sahabat Anda, Susan? Apakah grup hartawan akan terjerumus dalam krisis kepercayaan karenanya? Teman-teman media, tolong tenang dulu. Ketua kami akan memberikan jawaban resmi untuk semua. Yue. Ini adalah medan pertempuranmu. Teman-teman media, para tamu undangan, saya adalah Lin Yue. Peristiwa yang terjadi malam ini telah mengejutkan semua. Kau gak layak memberikan pengaruh terhadap reputasi grup hartawan. Tapi saya jamin pada semua, grup hartawan sama sekali tidak akan lari dari tanggung jawab. Ibu Lin, apakah Anda mengetahui tindakan korupsi Zhao Jie? Apakah Anda merasa bersalah karena salah menilai orang? Merasa bersalah? Dalam hal perasaan pribadi, saya memang memiliki kesalahan dalam menilai orang. Saya pernah mempercayai seorang orang yang tidak layak dipercaya. Ini membuat saya membayar harga yang mahal. Tapi, sebagai CEO eksekutif grup hartawan, saya terhadap operasi perusahaan dan kondisi keuangan selalu memiliki pengawasan yang ketat. Tindakan korupsi dan penipuan Zhao Jie dan Susan. Setelah ayah saya kembali ke negara dan memulai audit internal, segera kami temukan dan mengamankan bukti. Artinya, Ketua Lin yang sebenarnya mengendalikan di belakang layar, apakah Anda hanya boneka? Tidak. Sama sekali bukan boneka. Ini adalah internal grup hartawan sistem kontrol risiko yang efisien dan transparan sedang berfungsi. Kuindakyuh dan Panak perempuan bekerja sama untuk menyatakan kepada dunia luar, siapapun tidak boleh berbuat semaunya di grup hartawan. Mengenai kasus Zhao Jie dan Susan,
Kami akan mengejar sampai tuntas, tidak akan mentolerir. Grup hartawan akan mengambil sikap paling tegas untuk melindungi kepentingan semua karyawan dan pemegang saham. Sementara itu, saya juga akan memperkuat tata kelola internal. Membangun kembali kepercayaan. Semuanya, malam ini adalah pesta ulang tahun saya, dan juga awal babak baru bagi grup hartawan. Mengenai strategi pengembangan grup ke depan, nanti saya akan jelaskan secara detail di konferensi pers. Heidi, saya tidak akan menjawab terlalu banyak di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Lin, izinkan saya bicara belak-belakan. Ketua tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri, lalu menyerahkan kendali kepada Anda, seorang presiden direktur wanita muda yang baru saja mengalami krisis hubungan dan masalah SDM. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Komisaris Wijaya, aku paham kekhawatiranmu. Masa depan grup hartawan memang bukan main-main. Tapi aku, Lin Yue, bukan orang yang sembrono. Aku yakin aku mampu memikul tanggung jawab ini. Nona, tahukah kau? Tepat saat kau sibuk urusan pribadi, Zhao Jie memanfaatkan perjanjian investasi palsu yang kau tanda tangani itu untuk mengalihkan dana secara diam-diam ke luar negeri senilai 200 juta yuan. Kalau bukan karena asisten Kusuma menemukannya tepat waktu, dana ini sudah lama hilang entah kemana. Sistem keuangan grup hartawan di tanganmu pasti akan hancur. Asisten Kusuma. Apa yang dikatakan Komisaris Wijaya benar? Lapor, CEO Lin. Memang benar, tapi karena kami sudah memasang alarm pengawasan dana lebih awal, dana tersebut berhasil dibekukan tepat waktu, tidak ada kerugian yang terjadi. Akun yang terlibat sudah dikendalikan oleh pihak berwenang. Komisaris Wijaya, saya kurang berpikir matang. Saya tertipu oleh Zhao Jie. Hampir saja menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Saya sungguh minta maaf. Tapi saya jamin, kedepannya tidak akan pernah lagi terjadi kejadian serupa. Saya merasa bersalah. Bisakah kerugian perusahaan ditutupi? Rasa bersalahmu itu bisakah membuktikan bahwa kamu layak atas kepercayaan Direktur Lin kepada kita? Grup hartawan kita ini tidak tahan digoncang-goncang seperti ini. Direktur Lin, saya usulkan, Dewan Komisaris memilih seorang penanggung jawab sementara yang lebih berpengalaman dan matang untuk menggantikan posisi Direktur Lin. Komisaris Wijaya, Pak, Anda meragukan keputusan saya? Ketua Dewan Komisaris, saya mana biar terbedakan masa depan grup hartawan kita. Apakah Anda ingin warisan ratusan tahun Lin ini hancur di tangan seorang anak muda? Komisaris Wijaya, saya paham kekhawatiran Bapak, tapi saya Lin Yue benar-benar bisa jamin. Saya bisa tanggung jawab penuh atas ini. Ini adalah grup hartawan, rencana ekspansi pasar internasional terbaru, dan beberapa surat minat kerja sama dengan perusahaan teknologi terkemuka dunia. Dalam 3 bulan terakhir ini, grup hartawan telah berhasil menyelesaikan penguasaan awal atas pasar Asia Tenggara. Kami juga telah menandatangani surat minat kerja sama dengan 3 perusahaan teknologi terdepan di dunia. Ini membawa grup hartawan titik pertumbuhan bisnis baru, sehingga bisnis kami jadi lebih beragam. Kasus korupsi Zhao Jie ini memang mengungkap beberapa kelemahan dalam manajemen pribadi saya. Tapi di sisi lain juga mengungkap celah risiko di grup hartawan pada beberapa bagian tertentu. Saya akan jadikan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat sistem audit internal secara menyeluruh. Di saat yang sama, memperkenalkan sistem audit AI yang lebih canggih
supaya tidak ada lagi kutu yang bisa bersembunyi. Komisaris Wijaya, Anda bilang pengalaman saya kurang, saya akui itu. Tapi saya yakin, saya akan buktikan dengan tindakan nyata kepada Anda, kepada para pemegang saham grup hartawan, dan kepada seluruh pasar bahwa saya tidak kalah dari siapapun. Baik. Putri Lin memang anak harimau tidak akan menjadi anak anjing. Hari ini saya yang salah menilai. Masa depan grup hartawan ada di tanganmu, saya jadi tenang. Selamat Ibu Lin, grup hartawan bisa memiliki nahkoda seperti Anda adalah kehormatan bagi kita semua. Yue, mulai hari ini, stempel Kailin ini akan menjadi milikmu. Iya. Mewarisi kejayaan dan tradisi keluarga Lin selama ratusan tahun. Sekarang ia diserahkan padamu. Semuanya, saya, Lin Yue, berjanji di sini tidak akan mengecewakan kepercayaan ayah, tidak akan mengecewakan harapan semua rekan grup Lin. Saya akan memimpin seluruh grup hartawan untuk menciptakan kejayaan baru. Saya akan memimpin grup hartawan untuk meraih kejayaan lagi. Yue, kamu bicara dengan sangat baik. Bapak, terima kasih sudah memberi saya kesempatan ini. Dan juga terima kasih atas kepercayaannya. Direktur Lin baru dapat kabar. Direktur Wang dari grup Wang tiba-tiba mengumpulkan beberapa direktur. Dia mengancam akan membatalkan semua kerjasama dengan grup hartawan. Dan lagi, dia juga menyebarkan isu yang merugikan grup hartawan. Mereka berusaha melakukan short selling terhadap saham kita. Mereka cuma mau memanfaatkan situasi ini. Direktur Wang, mereka pikir grup hartawan bisa diinjak-injak begitu saja? Direktur Lin, saat ini di pasar, kepercayaan terhadap grup hartawan kita sudah mulai goyah. Kalau saat ini grup Wang terus mengobarkan api. Yue, ini adalah tantangan pertama yang kamu hadapi. Sebagai ketua direksi grup hartawan. Asisten Kusuma, segera hubungi Departemen Humas. Siapkan pernyataan resmi yang tegas untuk membantah isu jahat dari grup Wang. Sekaligus kumpulkan Departemen Hukum. Siapkan materi gugatan hukum untuk persaingan tidak sehat dari grup Wang. Ini. Direktur Lin. Saat ini grup Wang kekuatannya sangat besar. Bukan saatnya kita berkonfrontasi langsung. Tidak. Justru di saat seperti ini, kita harus semakin kuat. Grup Wang mengira di dalam grup hartawan sedang kacau, lalu ingin mengambil kesempatan. Kalau kita mundur, mereka malah akan semakin menjadi-jadi. Kita harus beritahu mereka bahwa grup hartawan tetap grup hartawan yang tak tergoyahkan. Asisten Kusuma kamu segera kirim orang untuk menagih semua tunggakan dari grup Wang kepada grup hartawan beberapa waktu lalu melalui jalur hukum. 1 sen pun tak boleh kurang. Lalu hubungi beberapa media untuk mengungkap pelanggaran kontrak oleh grup Wang. Baik, Ibu Direktur Lin. Saya segera kerjakan. Semuanya. Saya yakin kalian juga sudah dengar, grup Wang berusaha memanfaatkan masa penyesuaian internal grup hartawan untuk menyerang dan menyebarkan rumor jahat. Laris Tengjamen, fondasi grup hartawan tidak akan mudah goyah. Ibu Direktur Lin ini benar-benar mewarisi jiwa ayahnya. Wibawanya tidak seperti orang muda yang baru menjabat. Kali ini grup Wang benar-benar kena batunya. Ibu Direktur, sekretaris dari grup Wang datang. Ibu Direktur Lin, Direktur Wang kami mendengar bahwa Anda telah menjabat sebagai Ketua Dewan Grup Hartawan. Jadi beliau mengutus saya ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Direktur Wang bilang, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Beliau bersedia segera menarik semua pernyataan yang merugikan grup hartawan dan akan datang sendiri untuk meminta maaf kepada Anda. Kedepannya juga akan bekerja sama dengan tulus bersama grup hartawan. Kesalahpahaman, perusahaan Anda dengan kesalahpahaman barusan. Hampir saja membuat grup hartawan mengalami kerugian besar. Permintaan maaf Direktur Wang sudah saya terima. Tapi soal kerjasama atau tidak, tergantung pada kesungguhan kalian. Suruh Direktur Wang datang sendiri untuk bicara. Adapun mengenai tunggakan dan denda keterlambatan sebelumnya, harus dikembalikan kepada kami. Sesuai prosedur hukum tanpa kurang 1 sen pun. Ya. Pak Lin benar.
Saya pasti akan menyampaikan perkataan Bapak kepada Pak Wang tanpa mengubah satu kata pun. Pak Wang juga pasti akan menunjukkan ketulusan hatinya yang terbesar. Pak Lin hebat. Ini baru namanya wanita tangguh. Grup hartawan dipimpin oleh Anda. Masa depannya pasti cerah. Yue. Sangat bagus. Ini barulah wajah pemimpin grup hartawan. Ayah, saya hanya mencontoh ayah. Ayah yang mengajarkan saya bukan hanya kebijaksanaan dalam bisnis, tapi juga prinsip hidup. Grup hartawan tidak akan pernah tunduk pada siapapun yang berniat memprovokasi. Para tamu undangan, para rekan sekalian, malam ini adalah malam kebangkitan grup hartawan dari Abu. Saya Lin Yue berjanji kepada semua. Grup hartawan. Di bawah ayah saya, Direktur Lin Zentian, dengan integritas sebagai fondasi dan inovasi sebagai jiwa dalam menjalankan bisnis, akan terus mendalami industri real, memperluas batas teknologi, dan aktif menjalankan tanggung jawab sosial. Kami tidak hanya akan mengejar kesuksesan bisnis, tetapi juga menjadi perusahaan yang bertanggung jawab dan berempati. Bapak Direktur, penampilan Bapak hari ini sungguh membuka mata kami dengan Bapak yang memimpin grup hartawan kami para mitra. Jadi lebih tenang. Bapak Wang, terima kasih atas dukungannya. Perkembangan grup hartawan ke depan tak lepas dari bantuan kuat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Asisten Kusuma ya, sepertinya aku terlalu khawatir. Yue ini ya jauh lebih tangguh dari yang kubayangkan. Betul, Ketua Dewan. Nona muda memang berbakat dan cerdas, juga mewarisi gaya bertindak cepat dan tegas, Bapak. Percayalah padanya, pasti bisa lebih baik dari siapapun. Iya. Kalau lembut masih ada melihat Yue sekarang seperti ini, dia pasti juga senang. Permisi dulu. Ayah, asisten Kusuma krisis malam ini bisa dibilang sudah teratasi. Tapi grup hartawan tantangan ke depan masih banyak. Tidak apa? Yue hari ini sudah punya kemampuan untuk mengatasi segala krisis. Aku akan menjadikan grup hartawan menjadi kerajaan bisnis yang lebih tak tergoyahkan. Tak akan lagi kubiar siapapun punya kesempatan lagi menyakiti grup hartawan. Menyakiti keluarga. Zhao Jie, Susan, kalian pikir yang kalian hancurkan cuman grup hartawan? Yang kalian hancurkan cuma kepercayaanku. Tapi kalian tidak tahu, kalian juga yang membentuk Lin Yue. Kalianlah yang membuatku benar-benar tersadar. Membuatku melihat keserakahan dan keburukan manusia. Dan membuatku semakin paham betapa berat tanggung jawab yang kupikul. Ayah, tenang saja. Aku, Lin Yue, tidak akan membiarkan grup hartawan mengecewakan ayah lagi. Ku akan seperti ayah. Menjadi perisai terkuat grup hartawan, tombak terpedanya. Grup hartawan, era baru, sudah dimulai.